mengupload konten yang patut diduga berpotensi membuat kegaduhan. Kemudian kami cek, kami melaksanakan penyelidikan bahwa yang bersangkutan ternyata masuk di wilayah Polres Buna. Nah, pada saat itu hari Sabtu malam, anggota dari Satreskrim Polres Buna langsung merapat ke tempat yang diduga ada yang bersangkutan, dan ternyata yang bersangkutan ada di rumahnya. Kemudian langsung kami amankan. Nah, dari keterangan si pelaku ini apa alasannya Pak gitu, dan juga dengan hasil penyelidikan pihak kepolisian, apa motifnya si pelaku ini mengupload dan kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas gitu? Nah, jadi pada saat kami melaksanakan penyelidikan, kami mengamankan yang bersangkutan, kami tanya, itu yang bersangkutan merasa bahwa Pak Jokowi, Bapak Presiden itu menyukai yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan juga sangat mengidolakan Pak Jokowi. Kemudian yang bersangkutan itu merasa, karena sebelumnya mungkin bisa diceritakan, yang bersangkutan itu baru 1 bulan berada di wilayah hukum Polres Buna. Karena sebelumnya 5-6 tahun itu yang bersangkutan berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa MWCNU Rancah Channel yang tetap setia menyimak kajian dari kami. Baru-baru ini kita diramaikan dengan beredarnya sebuah video yang sempat viral, di mana dalam video itu menampilkan seorang perempuan yang secara sengaja menampilkan video berisi kata-kata cacian dan olok-olok disertai dengan sumpah serapah dan penghinaan terhadap ibu negara, terhadap istri Presiden Joko Widodo. Presiden kita, lambang kehormatan bangsa ini, yang kemudian direspon cepat oleh aparat kepolisian dengan melakukan pengamanan, penangkapan terhadap wanita tersebut, yang konon menurut berita bahwa wanita tersebut itu mengalami gejala gangguan kejiwaan. Ini sungguh menggelikan, karena kalau kita memperhatikan video yang sempat viral tersebut, perempuan itu kelihatannya normal-normal saja, baik-baik saja, karena ia juga pandai berdandan dan tampil glowing. Kami tidak ingin memperpanjang masalah tersebut, biarlah itu menjadi wilayah dan otoritas petugas keamanan. Yang ingin kami jelaskan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana hari ini dengan secara terang benderang kita melihat, mendengar, membaca dan merasakan caci maki dan sumpah serapah hadir di tengah-tengah kita. Golongan A mencaci sedemikian rupa golongan B,
Demikian pula sebaliknya. Bahkan para pejabat negara termasuk presiden pun tak luput dari caci maki dan sumpah serapah itu. Dalam demokrasi, kritik itu sah, legal, tetapi bukan berarti harus berisi cacian dan kutukan. Al-Quran jelas melarang perilaku yang suka mencaci dan mengolok-olok. Di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Kira-kira terjemahannya, hei orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu jauh lebih baik dari yang mengolok-olok. Jangan pula wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik dari dia yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencaci dan memberi nama ejekan. Larangan Al-Quran di atas justru kita praktekkan dengan penuh khusyuk. Masing-masing golongan dan elemen anak bangsa sibuk saling mengolok, saling mencaci dan menebar kebencian. Olok-olok itu bisa berupa kata-kata sarkastik, kata-kata sindiran, atau gestur tubuh yang menghina, atau gambar yang menghina, yang merepresikan simbol ejekan. Sungguh perilaku seperti ini dilarang Al-Quranul Karim, seperti yang tertuang dalam ayat di atas. Lebih jauh dalam ayat berikutnya Al-Quran bertutur, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Di dalam ayat di atas Al-Quran melarang keras praktik mencari-cari kesalahan orang lain, termasuk menggunjingnya, menjadikannya bahan gosip. Jika seseorang melakukan kesalahan, langkah yang tepat bukan mengolok-olok atau menggunjingnya, tetapi meluruskannya untuk memperbaiki diri. Sesama manusia harus saling menasehati untuk kebajikan, bukan untuk saling mengolok-olok. Bahkan Al-Quran melarang untuk mengolok-olok, bahkan terhadap orang yang menyembah selain Allah, termasuk melarang menyembah, melarang mencela sesembahan-sesembahannya. Al-Quran bertutur, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka pasti akan berbalik memaki Allah dengan melampaui batas dan tanpa ilmu. Di ayat lain Al-Quran juga melarang untuk merusak atau menghancurkan tempat-tempat ibadah. Dilarang untuk membuat bahan ejekan, bahan olokan tempat ibadah orang lain, termasuk tempat ibadah non-muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula da'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u
wa bi'un wa sholawatun wa masajidu yudkaru biha hasmullahi katsira. Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia atas sebagian yang lain, niscaya telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah kaum Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dalam ayat di atas, Allah menolak keganasan manusia yang merusak atau menghancurkan tempat-tempat ibadah. Pendek kata, menjadi muslim diajarkan untuk menabur cinta dan perdamaian, bukan menebar benci dan ketakutan. Islam datang untuk memberi keteduhan dan kesejukan, bukan datang untuk mencipta huru-hara dan silang sengketa. Tugas seorang muslim adalah menjadi wasit yang mendamaikan, bukan menjadi provokator yang memecah belah. Caci, maki, dan sumpah serapah jelas bukan watak seorang muslim yang baik. Oleh karena itu, lewat media sosial ini kami mengajak kepada semua elemen bangsa, mari kita hentikan dan kembali kita merajut kebersamaan, merajut persatuan, karena kita ini sudah capek melihat, mendengar, bahkan menyaksikan saudara-saudara kita di negara-negara Arab bagaimana mereka bertikai perang saudara. Bahkan perangnya itu bukan antara muslim dengan non muslim, perang dengan saudara seagama, bahkan satu aliran. Ada Sunni dengan Sunni, Sunni melawan Syiah, Syiah menyerang Sunni, dan seterusnya. Padahal mereka semua mengaku bertuhan yang satu, Nabi yang sama, kiblatnya juga sama. Kita tidak ingin bibit-bibit perpecahan memporak-porandakan kesatuan dan persatuan bangsa. Marilah kita bergandengan tangan membina dan mempertahankan kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.